Salam sejahtera buat saudara semua. Kita jumpa kembali untuk bersama-sama meresapi firman Tuhan melalui program renungan singkat Pemelihara Iman. Saya undang saudara membaca kitab Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Silakan saudara membaca semua ayat, sementara saya membaca ayat 22 sampai ayat 23. Demikian firman Tuhan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Saudara, manis dan pahit adalah bagian dari kehidupan yang datang silih berganti. Kerap kali manis dan pahit itu bukan sekedar bumbu kehidupan, tetapi bahkan bisa menjadi menu utama kehidupan itu sendiri. Kedatangannya juga tidak pandang bulu, bisa kepada siapa saja, baik kepada orang fasik maupun kepada orang percaya. Sebagaimana teks Alkitab yang baru kita baca, manis dan pahitnya kehidupan juga datang dan dialami oleh bangsa Israel silih berganti. Sesudah menikmati manisnya kebebasan dari bangsa Mesir, ternyata mereka tidak langsung dibawa Tuhan melompat ke Kanaan, tanah perjanjian yang mereka impikan. Melainkan dibawa Tuhan merasakan panas terik dan keringnya padang gurun Sur. Di tengah kerontangnya padang gurun itu, mereka mengalami dahsyatnya dahaga. Tidak berhenti sampai di situ, Tuhan juga mengantar mereka ke Mara, sebuah oase yang benih, yang tentu mereka songsong dengan gembira. Mereka berharap dahaga mereka dipuaskan di sana. Namun setelah mencicipinya, ternyata air di Mara itu pahit dan tidak dapat diminum. Mereka menjadi kecewa dan gusar karena kebutuhan mereka memuaskan dahaga tidak terpenuhi. Saudara, banyak dari kita berpikir bahwa ketika kita mengalami pahitnya kehidupan, maka satu-satunya hal terpenting adalah kita segera terlepas dan bebas dari pahitnya kehidupan itu. Itulah sebabnya kita sering tergoda untuk menghalalkan segala cara agar segera keluar dari pahitnya kehidupan. Kita menjadi gegabah, tabrak sana, tabrak sini, demi segera bebas dari hidup pahit yang kita alami. Kalau begitu, bagaimana kita menyikapi teriknya padang gurun dan pahitnya Mara yang diperhadapkan kepada kita di tengah-tengah dahsyatnya kehausan kita? Pertama, ingatlah selalu bahwa perjalanan hidup orang percaya bukanlah perjalanan liar, melainkan perjalanan mengikuti pergerakan Tuhan. Bukan Tuhan mengikuti kita, tetapi kita mengikuti Tuhan. Terserah Tuhan, Ia mau membawa kita kemana. Mengikuti pergerakan Tuhan tidak langsung melompat dari Mesir ke Kanaan, melainkan perjalanan setapak demi setapak, selangkah demi selangkah, melewati manis dan pahitnya kehidupan yang Tuhan izinkan kita alami. Dalam hidup bangsa Israel sendiri, ada perjalanan dikejar-kejar oleh Firaun dan tentaranya. Ada perjalanan membelah Laut Merah. Ada perjalanan melewati panas dan gersangnya padang gurun Sur. Ada perjalanan singgah di Mara dengan airnya yang pahit. Ada juga berkemah di Elim dengan 12 mata airnya yang menyejukkan dan 70 pohon kurmanya yang mengenyangkan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kedua, perjalanan mengikuti pergerakan Tuhan adalah anugerah, sesulit dan sepahit apapun perjalanan itu. Perjalanan mengikuti pergerakan Tuhan adalah perjalanan bersama Tuhan yang Maha Peduli. Kalau Tuhan sudah membebaskan Israel dari Mesir, tentu Tuhan juga memelihara mereka dalam perjalanan berat menuju Kanaan. Karena itu, perjalanan mengikuti pergerakan Tuhan adalah perjalanan percaya,
Ya, perjalanan percaya. Ada seorang rekan berkata, kalau kita mau menghina Tuhan, tidak perlu kita sampai membakar kitab suci dan mencaci maki Tuhan. Tetapi cukup dengan meragukan dan tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan. Ketiga, dengan membawa kita kemana saja Ia mau, tentu Tuhan mempunyai tujuan yang baik bagi kita. Paling tidak, perjalanan mengikuti pergerakan Tuhan adalah perjalanan mengenal Tuhan dan karakternya, serta perjalanan mengalami anugerah Tuhan yang ajaib. Selain itu, kita juga dimurnikan sebelum siap menikmati berkat Kanaan. Sekali lagi, perjalanan mengikuti pergerakan Tuhan adalah anugerah. Anugerah Tuhan, karena Tuhan dengan kuasa dan anugerahnya tidak hanya memberikan air segar dari sungai Nil ketika Israel di tanah Mesir, tetapi juga dari Mara yang semula pahit menjadi manis. Amin.